Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kasih Itu Kasih dari Surga. Mari kita pujikan bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Allah yang dari jauh.
Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa lagu rohani masa kecil yang dapat mengingatkan kita tentang Allah yang berkuasa dari jauh. Seperti lagu Hati-hati gunakan tanganmu, atau lagu Mata Tuhan Melihat, yang pernah kita nyanyikan di ibadah anak atau juga diajarkan kepada anak cucu kita. Lagu-lagu ini menekankan bahwa sekalipun Allah ada dalam posisi yang jauh, tetapi Dia selalu ada di dekat kehidupan kita dan menyaksikan setiap hal yang kita lakukan di tengah keseharian kita. Pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan memahami cara Allah merawat kehidupan kita yang tidak hanya dari jauh, tetapi Dia juga hadir secara dekat dengan kita semua. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yeremia 23 ayat 23 sampai dengan ayat 29, akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam istirahat malam kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon Tuhan hadir dalam saat teduh kami, Bapa. Berkatilah setiap kami, beri hikmat setiap kami, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan diambil dari Yeremia 23 ayat 23 sampai dengan 29. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara, Yeremia mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang melihat dan mengetahui segala sesuatu. Pemahaman ini mengalahkan pemahaman para nabi palsu, karena Allah pasti berbeda dengan Allah lain yang hanya melihat dengan sangat terbatas perilaku manusia yang tersembunyi. Allah justru tahu segala sesuatu dan Ia memenuhi langit dan bumi. Jadi, Allah dengan sangat jelas mengetahui apa yang dibuat oleh para nabi. Biarpun para nabi palsu itu mengklaim bahwa mereka berkata-kata atas nama Allah dan menyampaikan kehendak Allah terhadap umat, tetapi mereka justru melupakan Allah yang tidak hanya dari dekat, tetapi juga dari jauh. Pada masa itu, kerajaan Yehuda sedang dalam masa pembuangan ke Babel. Mereka tertawan dan tidak memiliki harapan. Akan tetapi, harapan mulai tumbuh ketika kerajaan Mesir menyerang Mesopotamia
sehingga banyak tentara Babel yang difokuskan untuk melawan Mesir. Di tengah situasi seperti ini, para nabi palsu membuat orang-orang Yehuda memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Mereka diajak untuk bermimpi dan membayangkan situasi yang lebih bahagia dengan cara menjadi pasukan tentara Mesir dan menyerang orang-orang Babel. Dengan menjadi tentara Mesir, berarti mereka meninggalkan bangsanya, meninggalkan Allah, dan akan mendapatkan jaminan hidup yang bebas dari penderitaan. Bagi para nabi palsu, Allah ada di tempat yang jauh, sehingga tidak akan melihat bahwa mereka akan melakukan hal tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan karya penyelamatan Allah bagi Israel. Para nabi palsu itu juga menyampaikan keinginannya sendiri kepada umat dengan memakai nama Allah. Allah menegaskan ada perbedaan sangat nyata antara firman yang berasal dari nabinya dan firman yang bukan berasal dari nabinya. Biarpun para nabi palsu itu bisa saja menceritakan mimpi mereka sebagai penyataan Allah, tetapi mimpi itu tidak berguna dan tidak akan memberikan hasil. Bapak, Ibu, Saudara, mereka juga terbiasa menjelekkan firman yang disampaikan oleh nabinya, karena firman-Nya seperti api yang menghanguskan dan seperti palu yang menghancurkan, namun membawa mereka pada jalur keselamatan yang benar, bukan yang semu. Bapak, Ibu, Saudara, melalui bacaan pagi hari ini, mari kita merenungkan. Allah selalu memperhatikan kehidupan setiap umat-Nya. Bagi Allah, tidak ada jarak di antara kita dengan Dia. Dia selalu ada di dekat kita, sekaligus Ia juga menjaga keseluruhan rangkaian hidup kita. Kita sering memilih sesuatu yang membuat kita lebih enak dan nyaman, walau ternyata hal itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Sebab tampak ada kesenjangan jarak antara kehadiran Tuhan yang selalu melihat dengan cara kita yang sering menyingkirkan Tuhan ketika kita sedang menghadapi situasi penuh kelemahan. Maka dari itu, kini saatnya bagi kita untuk semakin yakin dan percaya bahwa segala hal yang sedang menjadi pergumulan kita saat ini, Allah selalu melihat dan menjaga kita semua, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik, terarah kepadanya, dan menjauh dari setiap dosa dan pelanggaran yang menyakiti hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah setiap kami kalau kami pernah memilih untuk menganggap Engkau tidak melihat apa yang sedang kami perbuat. Mulai hari ini kami akan terus berusaha untuk percaya bahwa Engkau melihat, menjaga, serta memperhatikan seluruh kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu terarah, untuk selalu setia, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita ambil komitmen melalui perenungan kita pagi hari ini. Kita akan mendoakan satu orang yang kita kenal sedang bergumul karena merasa jauh dari Tuhan, agar rindu untuk kembali memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.